Siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Lihat, istana itu terkunci oleh kepentingan oligarki. Kuncinya kita buka tuh. Kita mau buka, dia nggak mau. Bukan dia nggak mau tuh, orang-orang di sekitar istana nggak mau itu dibuka tuh. Nah, Boni udah mulai berpikir bahwa oke, sebetulnya bisa dibuka juga. Dan walaupun belum penuh tapi iya, bisa dibuka ya. iya bisa dong. Supaya fair lah pembicaraan ini kan. Jadi sekali lagi ini forum yang boleh kita manfaatkan untuk mengajukan argumen alternatif di luar sistem elektoral. Jadi yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini tak tanggung, yaitu pelemahan institusi. Aturan main dirusak habis-habisan. Institusi itu ibaratnya fondasi buat kehidupan berbangsa. Dia bilang KPK dirumahkan, Mahkamah Konstitusi diobok-obok, ibu yang di KPK itu mundur diganti oleh yang suaranya nol di DPR, dibikin omnibus dibuat sama-sama antara pemerintah dan penguasa, wakil menteri merangkap jadi wakil ketua umum Kadin. Never happen in our history. And at the lowest level, jadi institusi yang dirusak oleh Jokowi. Soeharto butuh 30 tahun baru bisa rusak Indonesia. Jokowi nggak perlu 10 tahun, dia rusak semua. Begitu Anies Baswedan jadi gubernur, nggak pernah maki-maki orang, santun, baik, gitu kan? Tiba-tiba Jakarta disuruh menjadi kota yang paling tidak toleran. Ini permainan kelompok ini yang disebut oleh Pak JK bisa bahaya negara ini. Karya yang membuktikan ucapan Bung Karno di waktu dulu. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pembelian cita-cita. Stadion ini menegaskan posisi Jakarta sebagai kota global, kota megapolitan terbesar di belahan bumi bagian selatan yang menjadi tempat dari begitu banyak kejadian sejarah penting bagi bangsa ini. Dan stadion ini ya dibangun dengan semangat mengejar kesempurnaan. Proses pembangunannya mencetak berbagai rekor dalam dunia konstruksi dan akan menjadi tolok ukur baru yang harus dikejar oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nggak ada lagi cerita APBN nyuntik duit kepada BUMN. Yang ada BUMN mesti store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik? Yang nggak beres ya dibubarin atau digabung gitu. Saya optimistis ini bisa jalan ini. Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti ini gue bilang. Soal pilihan aja kan, tetapi kita mesti batalkan dulu kegugupan kita untuk membayangkan perubahan di luar sistem elektoral. Kalau kegugupan itu udah kita bisa atasi, nanti kita deal apa yang mesti kita lakukan. Itu soalnya. Jadi ini soal gampang aja, soal kecil tuh. Jangan terlalu cemas dengan perubahan yang non elektoral. Oh, sama seperti tahun 98 tidak perlu sidang umum MPR ya. Iya, kan sama juga dengan sidang istana saja. Pada waktu itu juga orang cemas kan, nanti bagaimana nanti jadi Tiananmen atau segala macam. Enggak tuh, enggak ada Tiananmen di Jakarta kan. Karena ada kedewasaan, oligarkinya dewasa, Presiden Soeharto dewasa, publik juga dewasa. Jadi oke, bikin semacam ya win-win solution. Ketika kemudian nama Anies diajukan oleh Nasdem, ada satu perbedaan yang harus kita garis bawahi di antara Anies dengan Jokowi. Tadi kan ada pertanyaan, apakah Anies akan jadi boneka oligarki juga pekerja partai? Ya, petugas partai. Pak Jokowi itu sudah jadi pekerja partai sejak jadi wali kota di Solo, bukan ketika jadi presiden. Dan Anies berhasil tidak jadi pekerja partai selama 5 tahun jadi gubernur. Wah, poin bagus. Ini penting menurut saya untuk digarisbawahi supaya diskusi kita seimbang. Membandingkan itu kan harus begitu. Sekarang oligarki,
Tidak ada negara demokrasi di dunia yang tidak punya oligarki. Ya, betul. Problemnya adalah kepemimpinan yang berhasil dalam demokrasi adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki. Sebetulnya itu biasa sekali. Cuman orang takut itu nanti melanggar konstitusi itu. Kan itu aja kan? Iya. Kekhawatirannya. Padahal Pak Mahfud sendiri pernah bilang konstitusi bisa dilanggar kalau demi kepentingan rakyat. Dia bilang begitu kan? Dan dia terangkan bahwa kebutuhan rakyat bisa membatalkan konstitusi. Saya bukan ikuti jalan pikiran itu, tapi saya mau terangkan bahwa secara sosiologis pilihannya memperpanjang penderitaan atau amputasi di tengah jalan, kan cuma itu kan. Jadi ini bukan soal pilihan konstitusi atau tidak konstitusi, itu lebih efektif aja kan. Nah kalau misalnya gelagat ke arah percepatan perubahan itu hari-hari ini makin nyata, maka dalil saya perlahan-lahan berlaku juga, tanpa saya paksakan juga dia berlaku. Jadi tanpa saya konkretkan udah berlaku. Karena begitulah gerak sejarah tuh. Karena kalau dia nggak perlu sampai di dalam siklus yang resmi itu. Jadi siklus elektoral bisa berbeda dengan siklus demokrasi, itu intinya. Nah soal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan bisa diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta 25 Mei 25 Mei 2021. Iya, tertanda Refli Harun, Boni Hargen. Nama bangsa Indonesia Rocky Gerung. Jadi gini, nah saya ingin supaya kita pecahkan dulu kebuntuan ini nih. Kan seolah-olah orang bertengkar soal 3 periode segala macam itu, dan orang nggak mau lihat sesuatu yang possible, atau mungkin bukan sekedar possible tapi probable, bisa dihitung soalnya kan. Kalau possibility ya oke, tapi kalau dia ada probabilitasnya, dan probabilitas itu adalah hukum-hukum sosiologi tadi. Pelemahan KPK akhirnya berlanjut, lalu timbul debat di dalam istana sendiri. Artinya ada saling amputasi di istana, justru menteri yang sana beda dengan yang ini. Presiden Jokowi tadi, saudara Boni menerangkan bahwa ya Presiden Jokowi ditawan oleh kepentingan yang lebih besar tuh. Jadi kita mesti tentukan, masa kita inginkan supaya penawan itu juga akan menawan orang lain di 2024 kan? Ya udah cukup Jokowi aja yang ditawan kan? Nah supaya dia cepat bebas, kita percepat membebaskan Jokowi dari tawanan itu. Kapan? Jangan sampai 2024. Itu kan itu logiknya begitu. Ini ngeri sedap ngomong seperti ini, tapi ya, tapi semua ini adalah argumen akademis gitu. Bukan saya benci, saya nggak pernah berseteru dengan orang istana. Saya melihat istana itu terkunci oleh kepentingan oligarki. Kuncinya kita buka, kita mau buka dia nggak mau. Bukan dia nggak mau tuh, orang-orang di sekitar istana nggak mau itu dibuka tuh. Nah Boni udah mulai berpikir bahwa oke, sebenarnya bisa dibuka juga. Walaupun belum penuh kan iya, bisa dibuka ya? Iya bisa dong, supaya fair lah pembicaraan ini kan. Jadi sekali lagi ini forum yang boleh kita manfaatkan untuk mengajukan argumen alternatif di luar sistem elektoral.